Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Bu Fit. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas soal-soal pretest PPG sesuai kisi-kisi 2022 yang berkaitan dengan indikator pembelajaran HOTS, kecakapan abad 21, dan TPACK. Nah, kenapa ketiga materi ini saya jadikan dalam satu pembahasan? Karena sebenarnya untuk konsep ketiga materi ini itu saling berkaitan ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum saya ke soalnya terlebih dahulu saya akan kasih kata kunci dulu ke teman-teman untuk ketiga materi ini. Nah, untuk alur ketiga materi ini teman-teman bisa saya tuliskan dalam kerangka berikut ya. Jadi untuk pembelajaran HOTS, kecakapan abad 21, dan TPACK ini sebenarnya merupakan atau bermula dari konsep merdeka belajar ya. Dimana salah satu konsep merdeka belajar itu adalah guru dan murid dituntut untuk memiliki kemampuan HOTS atau High Order Thinking Skill ya, sehingga dari sini lahirlah yang namanya pembelajaran HOTS ya. Oke teman-teman, kata kunci untuk pembelajaran HOTS itu adalah menilai kemampuan siswa pada ranah C4 sampai C6 ya, dimana C4 itu adalah menganalisis, kemudian C5 itu adalah mengevaluasi, dan C6 itu adalah mencipta atau mengkreasi. Jadi teman-teman, untuk pembelajaran HOTS ini sebenarnya kita itu masih berpatokan nanti pada KKO ya teman-teman, atau kata kerja operasional pada ranah C4 sampai C6. Nah, kemudian teman-teman, untuk pembelajaran HOTS ini itu mencerminkan kecakapan abad 21. Makanya saya bilang berkaitan ya. Jadi untuk kata kunci kecakapan abad 21 itu yang perlu teman-teman ingat itu adalah 4C ya. Dimana 4C itu adalah yang pertama communication atau komunikasi ya, bagaimana siswa itu berkomunikasi. Kemudian yang kedua itu adalah collaboration atau kerjasama. Kemudian yang ketiga critical thinking dan problem solving atau berpikir kritis dan memecahkan masalah. Dan C yang keempat itu adalah kreatif dan inovatif ya. Oke, jadi ini kata kunci untuk pembelajaran kecakapan abad 21 itu adalah 4C ya teman-teman, yaitu communication, collaboration, critical thinking, and problem solving, dan yang terakhir itu kreatif dan inovatif ya teman-teman. Berikutnya teman-teman, untuk memenuhi kebutuhan untuk memenuhi tuntutan dari pembelajaran HOTS dan kecakapan abad 21 ini, maka salah satunya adalah dengan menerapkan yang namanya TPACK teman-teman. Nah, memang ada beberapa pembelajaran lain selain TPACK untuk memenuhi dua tuntutan ini, diantaranya itu ada STEM ya teman-teman. Cuman untuk indikator yang ada di pretest PPG itu adalah TPACK, sehingga di sini kita akan bahas yang khusus TPACK-nya ya teman-teman. Namun sebelum lanjut, untuk saya kasih kata kunci dari TPACK, saya akan langsung membahas soal yang berkaitan dengan pembelajaran HOTS dan kecakapan abad 21 dulu ya. Nanti setelah itu baru akan saya bahas TPACK-nya. Oke teman-teman, ini dia soal untuk pembelajaran HOTS dan kecakapan abad 21. Oke teman-teman, kita mulai dari indikator kecakapan abad 21. Seperti biasa, soal-soalnya ini adalah saya ambil dari soal-soal FR PPG tahun 2021 ya, di beberapa mapel. Soalnya adalah yang pertama, Bu Nunu adalah guru kelas 2 SD akan mengajarkan materi membaca cerita narasi dengan lafal dan intonasi yang tepat. Beliau sedang memikirkan kegiatan pembelajaran yang mencerminkan kecakapan abad 21, yaitu HOTS dan 4C. Salah satu kegiatan pembelajaran yang dapat direncanakan oleh Bu Nunu adalah, oke teman-teman, berarti di sini kita akan mencari jawaban yang memenuhi dua unsur ini ya, yaitu unsur HOTS dan unsur 4C. Kita lihat yang option yang A, siswa berkelompok. Siswa berkelompok ini dia sudah memenuhi unsur 4C teman-teman, yaitu collaboration atau kerjasama atau berkelompok ya. Dan membahas materi rapat instansi. Kita lihat
Untuk materi hostnya di sini di soal ini yang dimau adalah materi membaca cerita, teman-teman, bukan materi rapat instansi. Jadi tidak nyambung ya. Oke, berarti yang option yang A salah ya, teman-teman. Kemudian yang option yang B, semua kelompok saling mengomentari. Di sini sudah ada 4C-nya, yaitu collaboration, kelompok, saling mengomentarinya itu adalah communication. Jadi ada 4C-nya di sini, yaitu collaboration dan communication ya. Jadi, tapi di sini tidak ada unsur hostnya, teman-teman, tidak ada materi hostnya, jadi bukan jawabannya ya. Kemudian yang C, siswa saling mengomentari. Saling mengomentari berarti itu adalah masuk 4C communication ya. Mengomentari apa ya? Ini mengomentari simulasi pembacaan cerita. Nah, ini sesuai dengan materi hostnya. Materi hostnya itu adalah materi membaca cerita. Ini juga pembacaan cerita. Jadi jawaban yang C ini benar ya, teman-teman. Kalau kita lihat yang D dulu, siswa bersama guru membahas materi yang telah dipelajari. Kalau ini tidak ada hubungannya ya. Kalau siswa bersama guru membahas materi yang telah dipelajari itu berarti masuk ke apersepsi ya, mengingat kembali materi yang sudah dipelajari. Kalau yang E, siswa menyimak penjelasan guru melalui tayangan PowerPoint. Ini satu arah ya, berpusat kepada guru. Jadi guru hanya menjelaskan. Jadi tidak ada unsur host dan tidak ada unsur 4C-nya seperti itu. Jadi yang jawaban yang tepat di sini adalah C ya, teman-teman. Siswa saling mengomentari simulasi pembacaan cerita anggota kelompok. Oke, berikutnya teman-teman soal nomor 2. Pak Mahmud, guru SD di Jawa Barat, mendapat informasi bahwa dalam pembelajaran abad 21, komunikasi adalah salah satu karakteristik yang harus dikuasai oleh peserta didik. Komunikasi atau communication atau komunikasi dalam hal ini berkaitan dengan berbagai pemikiran, penyampaian ide, pertanyaan, dan solusi. Pak Mahmud ingin sekali agar peserta didiknya menguasai karakteristik communication itu. Dalam pembelajaran kegiatan yang dilakukan Pak Mahmud agar siswa menguasai karakter tersebut antara lain, oke, di sini teman-teman karakter yang ingin dimau soal ini adalah karakter komunikasi ya. Berarti nanti di soal ini teman-teman cari aja yang opsinya itu mengarah kepada karakter 4C yaitu komunikasi. Oke, teman-teman, kita lihat yang option yang A. Option yang A, siswa mengungkapkan gagasan dalam presentasi, sementara teman satu kelas mengkritisi apa yang disampaikan. Jelas ini ada diskusi ya, diskusi itu bisa masuk ke komunikasi. Saling mengungkapkan gagasan, kemudian teman yang lain akan mengkritisi. Jelas ini adalah unsur 4C yaitu komunikasi ya. Oke, sementara jawabannya pasti A, teman-teman. Kita lihat dulu yang B, guru membuat soal latihan yang mendorong anak untuk memecahkan masalah. Kalau ini memecahkan masalah itu adalah problem solving ya, jadi bukan jawaban, bukan komunikasi. Kemudian yang C, siswa dilatih untuk memilih manakah pernyataan yang benar dan salah. Ini juga bukan komunikasi. Yang D, guru menugaskan kelompok untuk membuat sebuah poster yang disusun merupakan hasil pemikiran dari beberapa orang yang dituangkan menjadi satu. Jadi di sini ada menugaskan kelompok, berarti di sini ada kerjasama ya, teman-teman. Unsur 4C kerjasama, tapi bukan komunikasi ya. Yang E, guru menugaskan kelompok untuk membuat sebuah poster. Di sini juga kerjasama ya. Jadi jelas jawabannya di sini adalah yang mengarah kepada karakteristik komunikasi itu adalah A ya. Siswa mengungkapkan gagasan dalam presentasi, sementara teman satu kelas mengkritisi apa yang disampaikan. Oke, berikutnya teman-teman soal nomor 3. Sebagai guru yang profesional, Bu Santi mencoba menerapkan pembelajaran abad 21 yang berisi 4C dan HOTS. Bu Santi akan melaksanakan pembelajaran dengan materi cara menyampaikan ucapan terima kasih. Salah satu kegiatan pembelajaran yang mencerminkan penerapan 4C dan HOTS adalah, oke, ini sama konteksnya ya dengan soal yang pertama. Ya, ini kita akan mencari unsur 4C dan mencari unsur materi HOTS-nya ya. Di soal ini untuk materi HOTS-nya itu adalah materi cara menyampaikan ucapan terima kasih. Oke, berarti di sini teman-teman cari aja untuk
unsur materi hostnya itu cara menyampaikan terima kasih ya. Yang kita lihat yang option A, siswa menyimak contoh-contoh kalimat saran. Ini tidak ada unsur 4C dan hostnya ya. Kemudian yang B, siswa berkelompok. Siswa berkelompok itu ada unsur 4C-nya yaitu collaboration dan menyampaikan terima kasih. Menyampaikan terima kasih ini adalah materi hostnya ya, jadi sesuai ya. Oke, sementara jawaban yang paling tepat itu adalah B. Kita lihat dulu yang option C. Semua kelompok saling mengomentari. Ini communication ya. Jadi hanya ada unsur 4C-nya tapi tidak ada unsur hostnya. Kemudian yang D, setiap kelompok menulis kalimat terima kasih. Setiap kelompok menulis kalimat terima kasih. Setiap kelompok ini ada unsur 4C-nya, menulis kalimat terima kasih itu bukan materi hostnya ya. Materi hostnya itu adalah cara menyampaikan, bukan cara menulis ya teman-teman. Kemudian berarti yang D ini salah ya. Kemudian yang E, siswa bersama guru membahas materi yang telah dipelajari. Ini juga masuk A, persepsi ya. Oke, jadi jawaban yang tepat itu adalah B ya teman-teman. Siswa berkelompok dan menyampaikan terima kasih. Berikutnya adalah soal nomor 4, masih kecakapan abad 21. Ibu Pupun sangat sadar bahwa dalam pembelajaran abad 21, salah satu karakteristik yang perlu dikuasai adalah critical thinking atau berpikir kritis. Adalah melihat masalah dengan cara baru dan menghubungkan pembelajaran lintas mata pelajaran dan disiplin ilmu. Penerapan pembelajaran yang dilakukan Bu Pupun dalam pembelajaran agar siswa mengetahui karakter berpikir kritis antara lain. Oke, di sini teman-teman yang dimau soal itu adalah karakter 4C, yakni berpikir kritis ya, atau critical thinking, berpikir kritis. Berarti nanti teman-teman cari aja di option ini yang mengarah kepada berpikir kritis. Kita lihat yang option yang A, siswa mengungkapkan gagasan dalam presentasi sementara teman satu kelas mengkritisi apa yang disampaikan. Ini bukan critical thinking ya, atau berpikir kritis, tapi communication, masuk ke communication ya teman-teman. Kemudian yang B, guru menunjukkan 4 gambar benda lalu meminta siswa untuk memilih salah satu gambar dengan karakteristik tertentu dan mengemukakan alasannya sedetail mungkin. Nah, ini adalah salah satu karakter berpikir kritis ya teman-teman. Jadi guru menyajikan beberapa gambar, kemudian siswa memilih satu gambar dengan karakteristik tertentu dan mengemukakan alasannya sedetail mungkin. Ini masuk berpikir kritis ya teman-teman. Jadi sementara jawaban yang tepat itu B. Kita lihat dulu jawaban yang C. Guru menugaskan kelompok untuk membuat sebuah poster. Menugaskan kelompok ini berarti kerjasama ya teman-teman, bukan berpikir kritis. Yang ke D, guru membuat soal latihan yang mendorong anak untuk memecahkan masalah. Kalau ini masuk ke problem solving ya teman-teman, bukan berpikir kritis. Memecahkan masalah itu problem solving. Kemudian yang E, siswa mengerjakan soal bertipe HOTS. Ini juga masuk ke memecahkan masalah. Jadi yang masuk ke berpikir kritis di sini itu adalah jelas yang B ya teman-teman. Guru menunjukkan 4 gambar benda lalu meminta siswa memilih salah satu gambar dengan karakteristik tertentu dan mengemukakan alasannya sedetail mungkin. Jadi di sini siswa dituntut untuk berpikir kritis. Oke, jawabannya B ya teman-teman. Berikutnya soal nomor 5. Berikut aspek penting dalam pengelolaan pembelajaran abad 21 kecuali A. Penguatan tugas utama guru sebagai perancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Ini kita mencari yang kecuali ya teman-teman, yang kecuali aspek penting dalam pengelolaan pembelajaran abad 21 kecuali. Yang A itu penguatan tugas utama guru sebagai perancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Ya, ini benar ya. Kemudian yang B, menghindari penggunaan smartphone yang berlebihan dalam pembelajaran. Oke, ini untuk kecakapan abad 21 malah dianjurkan untuk penggunaan teknologi ya, atau IT, semisal di sini adalah smartphone. Jadi
Ini termasuk salah ya teman-teman. Jadi sementara jawabannya itu adalah yang B. Kita lihat dulu yang C ya teman-teman. Yang C menerapkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS ya. Oke, ini benar, merupakan cerminan dari pembelajaran abad 21. Kemudian yang ke D, menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Oke, ini juga termasuk cerminan dari pembelajaran abad 21 ya. Yang E, mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Ini juga benar ya. Jadi jawaban yang salah di sini yang kecuali yang itu adalah menghindari penggunaan smartphone yang berlebihan dalam pembelajaran. Soal berikutnya soal nomor 6, berikut keterampilan abad 21 yang minimal harus dimiliki oleh siswa kecuali. Ini kita mencari yang salah ya, berarti teman-teman mengacu kepada konsep 4C tadi. Yang pertama berpikir kritis, iya, ini critical thinking masuk ke dalam 4C itu ya. Kemudian kolaboratif, ini juga masuk collaboration. Kemudian komunikatif, ini adalah unsur communicationnya. Kemudian kreatif juga ada. Yang nggak ada di sini itu adalah E ya, analitik. Jadi jelas jawabannya di sini adalah E. Oke, berikutnya teman-teman kita masuk ke indikator pembelajaran HOTS ya. Kalau pembelajaran HOTS seperti yang saya katakan berarti ini mengacu ke KKO dari ranah kognitif C4 sampai C6 ya teman-teman. Soalnya adalah metode tabel dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah seperti berikut. Nah, ini metode tabel untuk menyelesaikan masalah KPK dan EPB ya teman-teman. Soalnya adalah pernyataan yang relevan dan berorientasi HOTS berdasarkan materi tersebut antara lain. Nah, di sini berarti di option ini teman-teman harus cari yang kata kerja operasionalnya itu dia berada di ranah kognitif C4 sampai C6. Kita lihat dulu yang A, ada berapakah faktor prima penyusun bilangan 48? Ini pertanyaannya berarti nanti dia akan menyebutkan ya ada berapa. Nah, menyebutkan itu dia masuk ranah kognitif C2 ya teman-teman. Jadi bukan jawabannya karena yang kita minta itu yang C4 sampai C6 ya. Kemudian yang B, hitunglah KPK dan EPB dari 42 dan 56. Menghitung itu adalah ranah kognitif C3 penerapan ya. Jadi bukan jawabannya juga. Kemudian yang C, kelompokkan bilangan berikut berdasarkan banyaknya faktor prima penyusunnya. Mengelompokkan itu bukan ranah kognitif C4 ya. Mengelompokkan itu ranah kognitif C2 ya teman-teman. Nanti bisa teman-teman cek di tabel taksonomi Bloom itu mengelompokkan itu ranah kognitif C2. Jadi bukan jawabannya. Yang D, ubahlah bilangan 120 menjadi faktor prima penyusunnya. Mengubah ini lebih tepatnya itu ranah afektif ya teman-teman, bukan ranah kognitifnya. Jadi yang D ini bukan termasuk jawabannya. Kemudian yang E, manakah dari 30 dan 45 yang memiliki faktor prima penyusun lebih banyak? Oke, yang E ini sudah masuk ke C4 ya teman-teman, karena di pertanyaannya itu akan mengarah ke menguraikan. Dia akan menguraikan dulu 30 itu menjadi faktor primanya dan 45 itu menjadi faktor primanya berapa, baru dia akan menyusun mana yang lebih banyak faktor primanya, apakah yang 30 dan 45. Jadi di sini sudah masuk C4, menguraikan dan menganalisis ya teman-teman. Jadi jawabannya di sini jelas itu E ya. Oke, selanjutnya nomor 8 tentang pembelajaran HOTS. Di bawah ini adalah contoh pertanyaan berpikir tingkat tinggi atau HOTS untuk siswa kecuali. A, berdasarkan bahan bacaan tersebut, apa yang dapat kamu simpulkan tentang proses pernapasan manusia? Oke, ini kata kerja KKO-nya nanti pasti di sini adalah menyimpulkan. Menyimpulkan itu adalah C5 ya teman-teman, masuk C5 atau mengevaluasi. Jadi ini termasuk berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Yang dimau di soal itu adalah kecualinya ya teman-teman. Kemudian yang B, bagaimana cara kerja katrol? Cara kerja katrol berarti nanti KKO-nya pasti akan menguraikan cara kerja katrol ya. Jadi ini udah masuk C4 teman-teman. Jadi termasuk berpikir tingkat tinggi. Yang C, apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Jelas ini bukan
jelas ini adalah masuk kategori pemahaman ya, mendefinisikan. Jadi ini adalah C1. Berarti yang C ini bukan jawabannya ya teman-teman. Jelas yang C ini adalah jawabannya karena yang diminta soal ini adalah kecuali. Jadi jawabannya adalah C. Kita lihat dulu yang D. Buatlah pemecahan masalah. Membuat itu adalah kategori C6 atau mencipta ya. Jadi jawabannya ini termasuk berpikir tingkat tinggi. Jadi yang bukan berpikir tingkat tinggi itu adalah C ya teman-teman. Apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Oke teman-teman, berikutnya kita akan masuk ke indikator TPACK. Namun sebelum masuk ke soalnya, saya akan uraikan terlebih dahulu keyword atau kata kunci dalam menjawab soal TPACK ya. Jadi kata kunci untuk soal TPACK itu ada pada konsep TPACK itu sendiri dan penerapan TPACK-nya ya teman-teman. Sebenarnya nanti di soal itu teman-teman jawabannya bisa dinalar sebenarnya. Tapi sebagai bahan materi teman-teman saya akan uraikan dulu. Yang pertama konsep TPACK ya. Konsep TPACK itu ada 7 domain ya teman-teman, seperti yang diperlihatkan di diagram ini. Jadi TPACK itu terdiri dari yang pertama itu adalah T ya, teknologi atau disebut TK. Teknologi knowledge atau pengetahuan tentang teknologi. Kemudian yang kedua itu adalah PK, pedagogic knowledge atau pengetahuan tentang pedagogik, cara mengajar, strategi mengajar dan lain sebagainya ya. Kemudian yang ketiga itu adalah CK ya. Domain yang ketiga itu adalah CK atau content knowledge. Jadi pengetahuan tentang konten atau materinya ya. Jadi sebenarnya teman-teman TPACK itu terdiri dari 3 unsur besar ini, yaitu teknologi, pedagogik, dan konten. Nah biasanya sebagian besar guru itu hanya menguasai 2 pengetahuan ya teman-teman, yaitu pedagogik, strategi mengajar dan lain sebagainya, dan konten atau materinya. Tetapi di TPACK itu guru itu harus dituntut bisa mengintegrasikan yang ketiganya teman-teman, yaitu teknologi. Mengintegrasikan teknologi ini ke dalam yang 2 tadi, yaitu pedagogik dan kontennya. Makanya disebut nanti sebagai TPACK ya, atau teknologi, pedagogik, and content knowledge, seperti itu. Nah di sini teman-teman kita sudah dapatkan 3 domain ya, yaitu TK, PK, dan CK. Domain berikutnya adalah yang keempat itu adalah gabungan antara teknologi dan pedagogiknya atau disebut sebagai TPK, teknologi, pedagogik, knowledge. Jadi pengetahuan tentang teknologi sekaligus cara mengajarnya. Nanti kalau sudah masuk soal teman-teman pasti akan lebih jelas ya tentang domain-domain ini. Oke, itu yang keempat ya teman-teman. Berikutnya yang kelima, yang kelima itu adalah gabungan antara pedagogik dan kontennya ya teman-teman, atau disebut sebagai PCK, pedagogik content knowledge. Jadi pengetahuan tentang pedagogik dan materi yang diajarkan, seperti itu. Kemudian yang keenam yang berikutnya itu adalah gabungan antara teknologi dan kontennya, atau di sini disebut sebagai TCK ya teman-teman, teknologi content knowledge atau pengetahuan tentang teknologi beserta materinya, seperti itu. Nah itu yang keenam. Berikutnya yang ketujuh itu adalah gabungan dari semuanya ya teman-teman, yaitu TPACK atau teknologi, pedagogik dan content knowledge. Jadi gabungan dari kesemuanya ini itu disebut sebagai TPACK. Ini adalah konsep ketujuh ya, 7 domain. Jadi ini adalah 7 domain dari TPACK yang perlu teman-teman ingat. Oke, itu teman-teman 7 konsep dari TPACK. Nanti di soal pasti akan lebih jelas ya teman-teman. Berikutnya adalah yang perlu teman-teman ketahui, ya perlu teman-teman ingat di TPACK ini untuk menjawab soal-soal pretest itu adalah konsep
penerapan TPACK ya. Jadi penerapan TPACK ini ada 8 domain ya teman-teman. Tapi nanti sebenarnya di soal itu bisa dinalar kok teman-teman. Asal saya uraikan aja ya. Jadi 8 domain dari penerapan TPACK itu. Yang pertama teman-teman itu menggunakan TIK untuk menilai peserta didik. Ya, contohnya ini menggunakan Microsoft Excel untuk mengolah nilai, kemudian menggunakan kuis online untuk partisipasi peserta, kemudian menggunakan grup chatting untuk memahami cara berkomunikasi melalui medsos dan sebagainya. Jadi domain yang pertama untuk TPACK, penerapan TPACK itu adalah menggunakan TIK untuk menilai peserta didik. Kemudian domain yang kedua itu adalah menggunakan TIK untuk memahami materi pembelajaran. Contohnya di sini teman-teman mengemas materi abstrak ke dalam animasi video sehingga lebih mudah dipahami oleh siswa ya. Kemudian mensimulasikan prinsip kerja mesin menggunakan animasi video, atau misalnya yang ketiga contohnya memberi rujukan tautan untuk belajar lebih lanjut kepada siswanya ya. Itu penerapan TPACK domain kedua, menggunakan TIK untuk memahami materi pembelajaran. Kemudian domain ketiga untuk penerapan TPACK itu adalah mengintegrasikan TIK untuk memahami peserta didik. Contohnya menggunakan WhatsApp atau email untuk menampung keluhan peserta didik, atau di sini menyediakan konsultasi secara online dan sebagainya ya teman-teman. Jadi domain ketiga penerapan TPACK itu adalah mengintegrasikan TIK untuk memahami peserta didik. Berikutnya domain yang keempat itu adalah mengintegrasikan TIK dalam rancangan kurikulum termasuk kebijakan ya. Contohnya di sini adalah melibatkan guru dalam pengembangan sumber belajar digital atau diskusi tentang pengembangan konten digital ya. Jadi itu domain yang keempat. Berikutnya adalah domain yang kelima, itu adalah mengintegrasikan TIK untuk menyajikan data ya. Contohnya menggunakan TIK dalam menyajikan data akademik dan data induk peserta didik ya. Berikutnya yang keenam, menggunakan TIK untuk strategi pembelajaran. Contohnya mengembangkan pembelajaran berbasis web, kemudian mengelola forum diskusi online, menggunakan video pembelajaran untuk memotivasi peserta didik dan lain sebagainya. Ini adalah domain penerapan TPACK untuk strategi pembelajaran. Kemudian berikutnya domain yang ketujuh itu adalah TIK untuk pengelolaan pembelajaran. Contohnya menggunakan TIK untuk presensi online, memasukkan dan mengolah nilai peserta didik dan lain sebagainya ya. Kemudian yang terakhir domain yang ke-8 itu adalah mengintegrasikan TIK dalam konteks mengajar. Misalnya contohnya menyediakan pilihan pembelajaran berbasis online, menciptakan lingkungan pembelajaran yang kaya sumber digital. Itu untuk domain yang terakhir yang ke-8 ya, TIK dalam konteks mengajar. Oke, itu teman-teman yang perlu teman-teman ketahui di TPACK, yaitu tentang konsepnya dan tentang penerapannya. Dimana konsepnya itu ada 7 konsep dan penerapannya itu ada 8 domain penerapan ya teman-teman. Berikutnya kita akan langsung masuk ke contoh soalnya. Oke teman-teman, kita mulai dari soal pertama, soal TPACK yang pertama. Saat pembelajaran, guru menerapkan konseptual Cheng model serta menggunakan media botol bekas sirup untuk mereduksi miskonsepsi dalam materi tinggi rendahnya bunyi. Hal ini menunjukkan bahwa guru telah mempunyai pemahaman tentang, oke teman-teman, di sini berarti kita akan mencari pengetahuan konsep dari TPACK ya yang ada di soal ini itu apa saja ya. Saya garis bawahi yang pertama, guru menerapkan konseptual Cheng model ya. Jadi ada model pembelajaran yang diterapkan oleh guru di sini ya. Jadi ini masuk ke strategi mengajar atau pedagogiknya ya, pengetahuan pedagogiknya.
Oke, ini yang pertama. Kemudian serta menggunakan media botol bekas sirup. Menggunakan media berarti ini adalah pengetahuan tentang teknologinya ya teman-teman. Jadi sudah ada dua konsep dari TPACK yang masuk di soal ini. Kemudian untuk mereduksi miskonsepsi dalam materi tinggi rendahnya bunyi. Di sini saya garis bawahi materi tinggi rendahnya bunyi. Berarti di sini sudah ada pengetahuan tentang materi atau kontennya ya. Jadi ada 3 konsep yang sudah dikuasai oleh guru dari soal yang ini. Kita lihat yang option A ya teman-teman. Teknologi knowledge, hanya teknologinya saja. Berarti jawabannya salah ya. Kemudian yang B, pedagogik dan konten. Di sini soalnya tidak hanya pedagogik dan konten, tapi ada pedagogik, ada konten, dan ada teknologi ya. Berarti di si option B teknologinya nggak masuk. Yang option C ada konten dan teknologi, pedagogiknya nggak masuk ya, berarti bukan jawabannya. Yang D ada teknologi, pedagogik, dan konten knowledge. Oke ya, jawaban yang tepat di sini adalah D ya teman-teman. Jadi ada teknologi, kemudian pedagogik, dan konten knowledge-nya. Oke, itu soal yang pertama jelas ya, jawabannya D. Soal yang kedua, seorang guru menggunakan animasi video untuk menjelaskan materi prinsip kerja hukum Newton. Tindakan guru merupakan penerapan TPACK dalam domain apa? Oke teman-teman, di sebelumnya saya sudah uraikan 8 domain dari TPACK ya. Nah, guru menggunakan animasi video untuk menjelaskan materi ini termasuk domain yang mana? Di sini jawaban yang tepat itu adalah domain untuk memahami materi pembelajaran ya teman-teman. Jadi saya tampilkan kembali TIK untuk materi pembelajaran. Itu contohnya adalah mengemas materi abstrak ke dalam animasi video ya. Jadi kata kuncinya sebenarnya di sini itu adalah menggunakan animasi video untuk menjelaskan materi ya teman-teman. Berarti ini TPACK dalam domain memahami materi pembelajaran ya melalui aplikasi video ya, melalui animasi video seperti itu. Jadi jelas jawabannya di sini adalah C ya teman-teman, memahami materi pembelajaran. Makanya di sini saya katakan walaupun kita hanya membaca-baca, itu sebenarnya kita bisa nalar jawabannya yang mana ya teman-teman. Walaupun kita tidak hafalkan 8 domain itu, 8 domain yang ada atau 7 konsep yang ada di TPACK, itu sebenarnya kita bisa menilai jawaban yang benar itu yang mana. Oke, itu nomor 2. Jadi jawabannya TPACK itu dalam domain memahami materi pembelajaran ya. Jadi di sini ada kata menjelaskan materi. Berarti video ini untuk menjelaskan materi atau untuk memahami materi pembelajaran. Oke, berikutnya adalah soal ketiga. Rendahnya partisipasi peserta didik di kelas mendorong seorang guru menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik, sehingga memudahkan teman lainnya dalam memberikan sumbang saran terkait karya temannya. Hal ini merupakan mengintegrasikan teknologi pada domain. Oke, yang pertama, option yang pertama adalah pemahaman materi pembelajaran. Jelas ini bukan ya teman-teman, karena di sini tidak ada kata materi di sini. Berarti bukan domain materi pembelajaran. Oke, jawaban yang A salah. Kemudian yang D, pengelolaan pembelajaran. Oke, kalau untuk domain pengelolaan pembelajaran itu contohnya, salah satu contohnya itu adalah mengelola pembelajaran, misalnya presensi online ya. Jadi bukan termasuk pengelolaan pembelajaran. Kemudian yang ke C, menilai terhadap peserta didik. Nah, nanti teman-teman lihat kembali untuk penilaian terhadap peserta didik, contohnya itu menggunakan Microsoft Excel untuk menilai, kemudian menggunakan kuis online untuk menilai dan lain sebagainya ya. Itu untuk penilaian, berarti ini bukan termasuk penilaian ya teman-teman. Nah, kemudian yang D, strategi pembelajaran. Oke, ini adalah salah satu strategi pembelajaran guru ya. Jadi menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik, sehingga memudahkan teman lainnya dalam memberikan sumbang saran terkait karya temannya.
Jadi jelas jawabannya di sini adalah pada domain strategi pembelajaran. Oke, saya tampilkan kembali yang slide untuk TIK untuk strategi pembelajaran. Itu salah satu contohnya adalah mengelola forum diskusi online ya, melaksanakan telekonferensi. Jadi mengelola forum diskusi online ini sesuai dengan contoh dengan soalnya, yaitu memberikan sumbang saran terkait karya temannya pada Google Drive ya. Oke. Jadi jelas jawabannya di sini yang ketiga itu adalah domain strategi pembelajaran. Kemudian soal berikutnya, soal nomor 4, generasi Z memiliki rentang perhatian yang pendek. Manakah pernyataan berikut yang mencerminkan strategi paling tepat untuk melayani generasi Z adalah, oke teman-teman, ini sebenarnya untuk generasi Z itu masuk ke soal pembelajaran abad 21 ya. Karena generasi Z itu sendiri adalah generasi abad 21 ya, jadi generasi sekarang seperti itu. Jadi generasi sekarang itu dikatakan di sini saya garis bawahi memiliki rentang perhatian yang pendek. Memiliki rentang perhatian yang pendek. Jadi strategi yang tepat untuk melayani generasi Z itu adalah jadi memang untuk generasi Z ini dia rentang perhatiannya sangat pendek sekali teman-teman, dan dia lebih menyukai yang berbentuk visual, misalnya handphone ya, dia lebih menyukai ke yang berbentuk teknologi seperti itu, dan rentang perhatian mereka itu sangat pendek sekali, sehingga strategi yang paling tepat untuk melayani generasi ini, A. Menambah materi pembelajaran berupa bacaan. Ini salah ya, malah ini akan membuat lebih pusing lagi mereka. Kemudian yang B, mengemas materi ke dalam topik-topik kecil. Nah, ini bisa jadi ya teman-teman, ini adalah strategi pembelajaran yang tepat, yakni mengemas materi ke dalam topik-topik kecil. Jadi sesuai dengan generasi Z yang memiliki rentang perhatian yang pendek ya, jadi materinya juga harus dibuat dalam topik-topik yang kecil seperti itu. Kemudian yang kita lihat yang option C dulu, mengurangi jam pelajaran dan tatap muka. Ini sudah salah ya teman-teman, mengurangi jam pelajaran berarti itu sudah salah. Kemudian yang ke D, mengganti buku cetak dengan buku elektronik. Ini juga jelas bukan jawaban yang tepat ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah B ya, mengemas materi ke dalam topik-topik kecil. Sesuai dengan kata kuncinya di sini generasi Z memiliki rentang perhatian yang pendek. Oke, jawabannya C ya teman-teman, B seperti itu. Berikutnya adalah soal nomor 5. Di masa pandemi COVID-19, semua sekolah menyelenggarakan pembelajaran daring. Dalam pembelajaran daring sangat mengandalkan peran teknologi informasi dan komunikasi merupakan alat bantu dalam upaya mencapai proses pembelajaran yang mengutamakan kemampuan keterampilan kecakapan abad 21 yang harus dimiliki oleh peserta didik. Di antaranya yang digunakan di sini adalah YouTube dan Google. Hal ini menunjukkan bahwa TIK dapat digunakan sebagai, oke, ini adalah soal tentang domain penerapan TPACK ya. Yakni di sini kata kuncinya di sini adalah menggunakan YouTube dan Google. Menggunakan YouTube dan Google dalam, ini saya garis bawahi, menyelenggarakan pembelajaran. Berarti teman-teman harus cari yang untuk pembelajaran. Nah, di sini jawaban yang paling tepat yang untuk pembelajaran itu adalah A ya teman-teman, yakni media untuk kemandirian dan pembelajaran. Kemudian yang B, membentuk karakter peserta didik, itu bukan. Yang C, komunikasi juga bukan. YouTube dan Google tidak untuk ada yang tepat, yang lebih tepat ya, yang untuk komunikasi. Kemudian yang D, kegiatan inovasi dalam pembelajaran. Ini juga bukan ya, bukan termasuk inovasi dalam pembelajaran yang dimau, tapi menyelenggarakan pembelajaran ya. Kemudian yang E, media kolaborasi aktivitas peserta didik. Ini juga jelas bukan. Jadi yang menunjukkan TIK dapat digunakan sebagai apa di YouTube dan Google itu adalah A ya teman-teman, media untuk kemandirian dan pembelajaran.
Oke, berikutnya teman-teman soal nomor 6. Pada musim pandemi COVID-19 tidak menyurutkan Pak Amin untuk melakukan perbaikan pembelajaran daring yang dirasa banyak kekurangan yang menyebabkan rendahnya hasil belajar. Setelah beberapa siklus perbaikan, pembelajaran dilakukan dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, pertanyaannya adalah untuk menyebarluaskan hasil perbaikan kepada siswanya, media penyebar luasan hasil perbaikan yang tepat itu adalah apa? Oke, di sini kata kuncinya itu adalah pembelajaran daring. Berarti teman-teman pilih yang mengarah ke teknologinya ya, teman-teman, atau media untuk menyebarkannya. Kalau laporan ilmiah itu jelas bukan, ruang guru itu juga jelas bukan karena ini kita daring ya. Ruang kelas juga bukan karena daring. D. WhatsApp. Oke, WhatsApp itu adalah media penyebar luasan hasil perbaikan yang tepat. Ini hasil perbaikan pembelajaran daringnya ya. Oke, jawabannya D. Kalau yang E, papan pengumuman sekolah juga bukan. Berikutnya adalah soal nomor 7. Guru membuat LKPD dengan cara memandu peserta didik dengan langkah kerja yang dapat ditayangkan melalui proyektor. Perangkat lunak yang sebaiknya digunakan untuk mendesain LKPD tersebut adalah ini adalah penerapan konsep teknologi knowledge guru ya teman-teman, atau TK-nya. Jadi penerapan teknologi knowledge-nya. Di sini kata kuncinya di sini adalah memandu peserta didik dengan langkah kerja yang dapat ditayangkan melalui proyektor. Jadi ditayangkan melalui proyektor, maka perangkat lunak yang tepat itu adalah jelas A ya teman-teman, Microsoft PowerPoint. Oke, kemudian soal nomor 8. Dalam pembuatan laporan keuangan hasil usaha produksi tanaman, seorang guru membuat media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Microsoft. Aplikasi pada Microsoft yang digunakan adalah, ini teman-teman, ini juga mengenai teknologi knowledge-nya ya, teknologi pengetahuan teknologi guru. Jadi jawaban yang tepat, aplikasi pada Microsoft yang digunakan untuk pembuatan laporan keuangan teman-teman. Kalau laporan keuangan itu biasanya digunakan adalah C ya, Microsoft Excel. Berikutnya adalah nomor 9. Seorang guru akan membuat media untuk menyimpan file pembuatan laporan keuangan hasil usaha produksi tanaman, gambar, dan berbagai dokumen lainnya. Aplikasi keluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan guru tersebut adalah, ini teman-teman masih tentang penerapan TK-nya ya, teknologi knowledge guru. Itu di sini kata kuncinya membuat media untuk menyimpan file teman-teman. Menyimpan file pembuatan laporan itu biasa digunakan adalah Microsoft OneDrive ya teman-teman. Jadi penyimpanan filenya itu besar kalau di Drive. Nah, biasa kita menyimpan file itu kalau untuk file-file yang besar dan aman itu ada di Drive ya. Jadi jawabannya di sini A ya teman-teman, Microsoft OneDrive. Oke, berikutnya soal nomor 10. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran, misalnya media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah, ini fungsi media video ya teman-teman. Pada kasus ini fungsi medianya itu apa? Yang A, menampilkan objek yang terlalu besar. Di sini saya garis bawahi ya. Media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ini adalah salah satu materi yang abstrak ya teman-teman, tidak konkret, sehingga harus kita tampilkan lewat video ya kalau sistem peredaran darah. Jadi fungsi media ini itu adalah B ya, membuat konkret konsep yang abstrak. Jadi sistem peredaran darah itu adalah materi abstrak ya, tidak bisa kita lihat seperti itu, sehingga perlu digambarkan melalui tayangan video. Jadi jawaban yang tepat ini adalah B ya teman-teman, membuat konkret konsep yang abstrak. Berikutnya soal nomor 11. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Ini sama soalnya ya teman-teman.
tapi di sini pasti ada beda. Untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran yang tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran, misalnya media gambar atau tayangan video yang berisi jenis-jenis media tanam pada pembibitan. Oke, di sini teman-teman kata konteksnya itu adalah menggunakan media gambar atau tayangan video yang berisi jenis-jenis media tanam pada pembibitan. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah, oke, di sini untuk materi jenis-jenis media tanam itu adalah materi yang konkret ya teman-teman, bukan abstrak. Jadi jawabannya bukan seperti yang di atas tadi, membuat konkret konsep yang abstrak itu salah ya, karena ini materinya itu adalah jenis-jenis media tanam. Jadi materinya itu adalah materi konkret ya atau nyata ya. Sehingga fungsi media di sini itu adalah, kita lihat yang A menampilkan objek yang terlalu besar, tidak sesuai juga. Kemudian yang C menampilkan objek yang nyata dalam bentuk gambar atau video. Oke, ini C itu adalah jawaban yang tepat ya teman-teman. Jadi jenis-jenis media itu adalah objek nyata ya. Jadi tidak abstrak seperti yang soal sebelumnya. Jadi fungsi media di sini itu adalah menampilkan objek yang nyata dalam bentuk gambar atau video. Oke, berikutnya adalah soal nomor 12. Media memiliki fungsi dan manfaat bagi pembelajaran. Oke, ini masih berbicara tentang media. Hal ini dirasakan juga oleh guru dalam membantu pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif. Misalnya saat guru ingin menjelaskan suatu konsep objek yang luas dan besar, dia tinggal menggunakan medianya saja. Berikut adalah salah satu fungsi dari media pembelajaran sesuai kondisi tersebut adalah, oke, jelas di sini kata kuncinya itu adalah menjelaskan suatu konsep atau objek yang luas dan besar. Berarti fungsi media itu adalah A ya teman-teman, menampilkan objek yang terlalu besar ya, misalnya pasar atau candi. Jadi ditampilkan dalam media ya, karena kalau pasar dan candi itu objeknya besar, sehingga solusinya adalah menampilkannya dalam sebuah media ya. Oke, jawabannya di sini A. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan soal-soal pretest PPG sesuai kisi-kisi 2022, indikator pembelajaran HOT, kecakapan abad 21, dan TPACK yang diambil dari soal FRUP PPG 2021 beberapa mapel. Nah, untuk indikator-indikator berikutnya akan saya bahas di part selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe video ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update soal berikutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.